أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka kata Nabi, ambillah engkau menepatilah pada sawadil a'zam, pada golongan yang terbanyak, ma'al haqqi wa ahlihi. Jadi seperti itu. Kalau di internasional, di kancah dunia, itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang harus diikuti. Berarti Wahabi jangan sampai diikuti karena itu minoritas. Syiah juga minoritas. Jadi jangan ikut mereka, ikut saja yang sawadil a'zam. Ikut saja pada yang masih bergaris berhaluan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia seperti tadi, ikut saja pada Nahdlatul Ulama atau pada Muhammadiyah. Wa fil Jami'i Shaghir, dan di dalam kitab Jami'i Shaghir, innallaha ta'ala qad ajaza ummati an la dhalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat majuan ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri dari organisasi terbesar di dunia, yakni organisasi Nahdlatul Ulama. Di antara karyanya beliau menuliskan yang sudah tercetak itu 21 karya kitab. Nah, salah satunya adalah ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kaji bersama, kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani khittati salafis sholeh. Pasal menerangkan tentang garis daripada salafis sholeh. Undang-undang dari salafis sholeh, peraturan dari salafis sholeh. Wa bayanil muradi bisawadil a'zam fi hadzal hini, dan juga menjelaskan apa yang dikehendaki dengan sawadil a'zam, golongan yang agung, yang termaktub dalam hadis Rasulullah fi hadzal hini, dalam zaman ini. Wa bayani ahmiyatil i'timadi bi ahdil madzahibil arba'ah, serta menjelaskan tentang pentingnya berpegang pada salah satu mazhab 4, yakni mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Itu madzhabul arba'ah. Fa'idha fahimta ma dzukira alimta annal haqqa ma'as salafiyina alladzina kanu ala khittati salafis sholeh. Ketika engkau telah paham tentang apa yang telah dituturkan kepadamu, sesungguhnya kebenaran itu bersama dengan kaum salaf, yakni orang-orang yang sesuai dengan jalur peraturan salafis sholeh, ulama-ulama salafis sholeh. Fa'innahum as-sawadul a'zam, karena mereka adalah golongan yang agung, sawadul a'zam. Wahum al-muwafiquna ulama al-haramaini asyarifaini wa ulama al-azhari asyarifil ladzina hum qudwatu rahti ahlil haq, yakni mereka ulama-ulama yang cocok dengan ulama dua tempat yang suci, yang mulia, yang terdiri dari Makkah, Madinah, ya. Wa ulama al-Azhar asy-Syarif, serta ulama-ulama dari Azhar asy-Syarif, yakni Mesir, ulama Mesir. Alladzi hum qudwatu rahti ahlil haqqi,
yakni orang-orang yang menjadi panutan dari golongan ahli hak, ahli kebenaran. Orang-orang aswaja seperti yang kemarin kita baca bersama, salafis soleh, orang-orang yang gemar tabarruk, gemar tawasul, gemar ziarah kubur, mengakui sampainya pahala sedekah kepada mayit, serta orang-orang yang cinta kepada ahlu bait, para aulia, para sholihin, berpegang teguh pada salah satu mazhab. Jelas kalau tidak mau berpegang pada salah satu mazhab, ngomongnya itu kembali pada Quran dan Sunnah, itu bohong. Orang yang tidak punya ilmu mau kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, bulet sakarpe dhewe. Saya lanjutkan, faminhu wa fihim ulama'u wa fihim ulama'un la yumkinu istiqsa'u jami'ihim min tisharihim fil aqtari wal afati kama la yumkinu isa'u nujumis sama'i. Sebagian dari di dalam mereka ada banyak ulama yang tidak mungkin dihitung kesemuanya karena mereka tersebar di daerah-daerah dan di wilayah-wilayah, seperti halnya tidak mungkin dihitungnya nujum di langit. Nujum itu bintang, tidak mungkin menghitung bintang di langit. Seperti itu juga para ulama dari salafiyun, salafis soleh, orang-orang aswaja ahlussunnah wal jamaah banyak sekali, maka dikatakan sebagai sawadil a'dham. Ini kalau diteliti memang seperti itu. Orang-orang yang dalam aswaja, orang-orang yang di dalam fikih mengikuti salah satu dari madzhabil arba'ah, lalu di dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan juga Abi Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Dalam ilmu tauhid mengikuti Imam Al-Maturidi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam masalah usul atau masalah tauhid. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sungguh telah bersabda, innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku di dalam kesesatan. Ini yang tahu adalah Rasulullah. Wa yadullahi 'alal jamaah, dan kekuasaan Allah itu atas jamaah, atas perkumpulan. Man syadda syadda ilan nar, siapa yang keluar dari jamaah maka syadda ilan nari, dia akan keluar menuju neraka. Rawahu Tirmidzi. Maka orang-orang keluar dari sawadil a'dham, dari kumpulan umat Islam yang terbanyak, itu nanti akan masuknya ke dalam neraka. Ini rawahu At-Tirmidzi. Zada Ibnu Majah menambahi, fa idza waqa'al ikhtilafu fa 'alaika bisawadil a'dham ma'al haqqi wa ahlihi. Ketika terjadi perselisihan, terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ada terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, fa 'alaika bisawadil a'dham, maka hendaknya engkau menepati pada golongan yang paling agung, paling besar, paling banyak pengikutnya. Kalau di Indonesia itu ya kita bisa mengikuti dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama NU, atau juga ulama-ulama dari Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu juga melakukan tarjih dengan mengikuti salah satu dari madzhabil arba'ah. Kita lanjutkan. Kalau salafi enggak, salafi itu ngawur.
kadang pakai mazhab, kadang enggak, kadang sakarepe dhewe, kadang yang dipakai itu adalah pendapatnya Bin Bas, kadang yang dipakai itu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ini tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dalam konferensi muktamar internasional Aswaja di Chechnya tahun 2016 itu dari 200 ulama yang diundang di seluruh dunia menyatakan bahwa Wahabi itu telah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah atau dikeluarkan tepatnya dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyatakan adalah konferensi muktamar internasional Ahlussunnah wal Jamaah kelas dunia. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika terjadi perbedaan ikhtilaf antara ulama, maka kata Nabi, ambillah, engkau menepatilah pada sawadil a'zam, pada golongan yang terbanyak, ma'al haqqi wa ahlihi. Jadi seperti itu. Kalau di internasional, di kancah dunia, itu ya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang harus diikuti. Berarti Wahabi jangan sampai diikuti karena itu minoritas. Syiah juga minoritas. Jadi jangan ikut mereka, ikut saja yang sawadil a'zam. Ikut saja pada yang masih bergaris berhaluan pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia seperti tadi, ikut saja pada Nahdlatul Ulama atau pada Muhammadiyah. Wafil Jami'i Shaghir, dan di dalam kitab Jami'i Shaghir, innallaha ta'ala qad ajaza ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah menyelamatkan umatku untuk berkumpul untuk sepakat terhadap kesesatan. Jadi Allah menyelamatkan umat Muhammad dari kesepakatan untuk dhalal, untuk tersesat. Maka ketika itu diputuskan oleh mayoritas ulama, maka tidak mungkin adanya dhalal, karena ini sudah nas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut saja yang sudah jelas, ikut saja yang sudah teruji, ikut saja pada ajaran-ajaran lama salafus soleh. Jangan ikut salaf-salaf yang baru datang. Mereka mengaku salaf, tapi yang diikuti bukan ulama salaf. Yang diikuti adalah Bin Bas, yang diikuti adalah Muhammad bin Abdul Wahab, yang diikuti adalah Ibnu Taimiyah. Itu orang-orang baru, bukan salafus soleh yang dimaksud di dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa aktsaruhum ahlul madzhabil arba'ah. Wa aktsaruhum ahlul madzhabil arba'ah. Sebagian besar dari mereka adalah ahli dari mazhab 4, yakni mazhab Abu Hanifah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanabilah, Imam Hambali. Itu sebagian besar dari sawadil a'zam. Fakanal Imamul Bukhari Syafi'iyan. Maka Imam Bukhari itu bermadzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan orang Wahabi, Imam Bukhari tidak bermadzhab Syafi'i. Bodoh, tidak membaca literatur, tidak membaca sejarah, tidak membaca kitab, ngarang dewe, seperti itu. Saya ulang lagi, fakanal Imamul Bukhari Syafi'iyan. Imam Bukhari itu bermadzhab Syafi'i. Akhadha anil Humaidi, Imam Bukhari mengambil dari Imam Humaidi, wa Ja'farani,
dan juga Imam Ja'faron wal Karobisi dan Imam Karobisi. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i, juga seperti halnya Imam Bukhari yang mengambil mazhab Syafi'iyah, mengambil mazhab dari Imam Syafi'i adalah Ibnu Khuzaimah dan Imam An-Nasa'i. Jelas ya. Wa kana al-Imamul Junaidi Surian, sedangkan Imam Junaidi bermadzhab Surian. Wa Syibli Malikian, sedang Imam Asyibli itu mengikuti mazhab Malikiyah, mazhab Imam Malik Malikian. Tokoh Sufi, Junaidi juga tokoh Sufi, Asyibli juga tokoh Sufi. Mereka juga bermadhab. Wal Muhasibi, dan juga Imam Muhasibi Syafi'iyan. Muhasibi itu mengikuti Imam Syafi'i. Wal Jariri, dan juga Imam Jarir Hanafiyan itu bermadhab Hanafi. Wal Jailani Hambalian, sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, guru besar wali Sultanul Aulia, itu bermadhab Hambali. Pada awalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bermadhab Syafi'i. Lalu beliau prihatin dengan ada surutnya madhab Hambali, beliau kemudian beralih pada madhab Hambali untuk menghidupkan madhab Hambali kembali. Wasyadiliyan Malikian, Wasyadiliyu Malikian, sedangkan Imam Asyadili itu bermadhab Maliki. Ini tokoh-tokoh Sufi. Orang-orang Wahabi itu mengkafirkan, ya, tokoh-tokoh Sufi, mengatakan orang-orang Sufi penipu, mengatakan orang-orang Sufi itu bodoh, mengatakan orang-orang Sufi itu kufur. Naudzubillah min dzalik. Mereka itu wali-wali Allah. Kalau Anda orang-orang Wahabi memusuhi wali-wali Allah, maka Anda hakikatnya berperang dengan Allah, dan Anda akan tertutup, tidak akan dicintai oleh Allah. Man adza waliyan faqad adzantu bil harbi. Nah, itu di hadis qudsi, ya. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, maka aku akan menyatakan perang kepada mereka. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqlidu bimadhabin muayyanin ajma'u litahqiqi. Maka mentaklid, mengikuti madhab yang tertentu itu lebih bisa mengumpulkan lil hakikati, pada hakikat, pada kenyataan kebenaran. Wa aqrabu litabasyuri, dan juga lebih memudahkan untuk mengerti. Wa ad'a litahqiq, dan lebih menarik litahqiq, pada menyatakan kebenaran. Wa ashalu tanawulan, dan lebih mudah untuk dicapai. Wa ala hadza darajal aslafus sholihuna wasyuyukhu al-madhuna ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan atas ini semua, yakni bertaklid pada salah satu madhab yang tertentu, ini dilakukan oleh para aslafus sholihun, para ulama-ulama yang soleh, wasyuyukhul madhun, dan juga para guru-guru yang telah terdahulu, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, semoga ridwan Allah itu atas mereka semua, ajma'in, kesemuanya. Nanti kita lanjutkan lagi. Pada dasarnya bahwa yang harus kita ikuti adalah ulama-ulama yang telah teruji kredibelnya, telah teruji kebenarannya, telah teruji keilmuannya, telah teruji sanad keabsahan keilmuannya, yakni orang-orang salafus soleh yang berpegangan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis, ijma' serta qiyas. Mereka mengikuti ulama-ulama yang bermadhab dari salah satu madhahibil arba'ah. Jangan keluar dari itu.
jangan keluar dari madzhabil arba'ah, mengaku langsung pada Quran dan hadis, tidak mengikuti ulama, Anda pasti akan tersesat, Anda pasti akan kesasar. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.